Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini saya Yoga Rianugraha, nomor pokok mahasiswa 202191181 dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas 2E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah definisi pengelolaan peserta didik. Ya, dalam pengertian umum, peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak pribadi yang belum dewasa, yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Dari segi bahasa, kata peserta didik memiliki sinonim, yaitu persamaan lain diantaranya dengan kata siswa, murid, anak didik, dan pelajar yang seluruhnya memiliki makna yang sama, yaitu anak yang sedang memperoleh pendidikan dari suatu lembaga. Peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dalam proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dalam kegiatan pendidikan merupakan objek utama, yang kepadanya lah segala yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan dituju. 2. Menjelaskan tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Secara umum, pengelolaan peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan peserta didik supaya menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta psikomotorik peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, diminat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 4. Dengan tercapainya tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dan cita-cita dan dapat belajar dengan baik sehingga tercapai apa yang dicita-citakan. 3. Menjelaskan tahapan dalam pengelolaan peserta didik. 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. 2. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. 3. Seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4. Orientasi peserta didik. Siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. 5. Penempatan peserta didik. Pembagian kelas sebelum peserta didik diterima pada sebuah lembaga pendidikan mengikuti proses pembelajaran. Terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan pada sistem kelas. 6. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. 7. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sekolah sangat diperlukan.
8. Kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. 4. Peranan guru dalam pengelolaan peserta didik. 1. Menurut Semana 1994, seorang guru dituntut untuk bisa berperan dalam menunjukkan citra guru yang ideal dalam masyarakatnya. 2. Dalam hal ini, Jenderal Sudarminto 1990 dalam Semana 1994 berpendapat bahwa citra guru yang ideal adalah sadar dan tanggap akan perubahan zaman, pola tindakan keguruan yang tidak rutin. Guru tersebut maju dalam pengusahaan dasar keilmuannya dan perangkat instrumentalnya, misalnya sistem berpikir, membaca keilmuan, kecakapan problem solving, dan lain-lain yang diperlukannya untuk lebih lanjut atau berkesinambungan. 3. Menurut Rich dan Bishoprik 1971, guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Profesional guru oleh dari kedua ahli tersebut dipandang sebagai proses yang bergerak dan ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang, dari diarahkan orang lain menjadi mengarahkan diri sendiri. Alat media untuk mengerjakan tugas atau materi dan pemberiannya. Penggunaan alat media yang digunakan dalam proses pengajaran hal ini senada dengan pendapat Daryanto 2013 bahwa inovasi pembelajaran yang efektif itu terletak pada peran guru yang menggunakan media pembelajaran yang efektif dan inovatif. Kesimpulan, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenan dengan peserta didik secara tidak langsung. Pengaturan terhadap segi-segi selain peserta didik dimaksudkan untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan peserta didik tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dan dari segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya, agar tujuan dari fungsi manajemen peserta didik tercapai. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.